Jangan kecewakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari seusai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Para sahabat menjawab, para malaikat. Mendengar jawaban ini, Nabi berkata, bagaimana mereka tidak beriman sedang mereka pelaksana perintah Allah? Salah seorang sahabat kembali menebak dengan berkata, kalau begitu para nabi, merekalah yang imannya paling hebat. Mendengar jawaban ini pun beliau masih menyalahkan. Bagaimana para nabi tak memiliki iman yang kuat, sementara wahyu dari Allah turun kepada mereka? Kalau begitu sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, jawab sahabat lagi. Ternyata jawaban ini pun tidak dibenarkan oleh Nabi. Beliau membantah dengan berkata, bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman, padahal mereka menyaksikan secara langsung mengenai diriku. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang datang sesudah kamu sekalian. Mereka beriman kepadaku tanpa pernah melihat diriku. Mereka membenarkan aku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku ini. Kepada kaum muslimin yang hadir saat itu, beliau memanggil dengan kata sahabat. Namun kepada umat Islam yang datang kemudian, dan termasuk kita tentunya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan kata ikhwani atau saudara-saudaraku. Bila kita dipanggil oleh orang yang berpangkat atau kaya atau terkenal dengan saudaraku, maka pasti kita akan senang. Padahal ucapan mereka sekedar basa-basi atau untuk menarik simpati atau karena tujuan tertentu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan dan kerinduan memanggil dan mengakui kita sebagai saudaranya. Alangkah besarnya kenikmatan ini dan alangkah ruginya bila kita tak membalas cintanya. Seolah-olah beliau melebihkan kita atas para sahabatnya. Padahal kecintaan dan kepatuhan kita kepadanya jauh bila dibandingkan dengan mereka para sahabat. Mereka para sahabat telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk membela Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kita, apa yang telah kita lakukan? Sangat jauh perbedaan antara kita dengan mereka. Sahabat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu menjelang perang Uhud berdoa, ya Allah, berilah aku musuh yang gagah perkasa. Aku berusaha membunuhnya dan ia berusaha membunuhku. Kemudian ia memotong hidung dan telingaku. Kelak apabila aku berjumpa denganmu dan ditanya mengenai hidung dan telingaku, maka akan kujawab, keduanya terpotong ketika aku berjuang di jalanmu dan jalan Rasulmu. Doa sahabat Abdullah bin Jahsh akhirnya menjadi kenyataan. Selesai perang, hidung dan telinganya tergantung di seutas tali karena dipotong musuh. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, pada perang Uhud, saat umat Islam terdesak mundur, ia maju dengan gagah berani ke tengah-tengah musuh. Sewaktu pertempuran berakhir, tak satu pun sahabat yang dapat mengenali jasad Anas karena tubuhnya rusak dengan 80 sabetan pedang, panah, dan tombak. Hanya saudara wanitanya yang masih mengenali jasad Anas karena melihat tanda khusus di jari tangannya. Sahabat yang lain, Hanzalah radhiyallahu anhu, ia baru menikah, namun sewaktu Nabi mengumumkan jihad, ia turut serta dan akhirnya syahid. Tak lama kemudian suasana medan pertempuran menjadi agak mendung. Para sahabat bertanya-tanya mengenai perubahan keadaan ini. Dan Nabi menjawab bahwa para malaikat turun berduyun-duyun dari langit untuk memandikan jasad Hanzalah, kemanten baru yang mati syahid. Kepada Abdullah bin Jahsh yang mati syahid dengan hidung dan telinga terpotong, Anas bin Nadhr yang syahid dengan 80 luka, dan kepada Hanzalah yang syahid bahkan dimandikan ribuan malaikat, Nabi kita Muhammad SAW memanggil mereka dengan sahabatku.
Sedang kepada kita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan kata saudaraku. Apakah kita pernah berjuang seperti para sahabat? Apakah kita pernah berkorban seperti mereka? Apa yang pernah kita korbankan untuk Allah dan Rasul-Nya? Apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Apakah pantas panggilan ini untuk diri kita? Apa balasan kita untuk kecintaan Nabi? Jangan kecewakan Nabi. Dia mencintai kita, tetapi mengapa kita tidak mencintainya? Bila merasa telah mencintai, maka perlu dibuktikan dengan akhlak, ibadah, perbuatan. Jangan hanya dengan sekedar ucapan. Semoga menjadi perlindungan bagi kita semua.